Saya karena mengagumi orang yang pandangannya luar biasa dalam bidang-bidang ini, saya bilang, madhabku adalah Bung Karno. Oh, loh, ngejar lagi. Orang-orang madhab Syafi'i, kok sampean madhab Soekarno itu gimana? Dengarkan. 84 tahun yang lalu, Bung Karno menerajang Muhammadiyah. Tujuan Muhammadiyah adalah bisa diterima oleh akal intelektual. Tapi setelah saya melihat ini, di masjid ada tabir, ada musyawarah Muhammadiyah, ada tabir, saya akan keluar kalau tidak dirubah. Tabir adalah merupakan simbol perbudakan wanita. Jadi banyak teman-temanku sekalian tentang yang namanya mazhab Bung Karno ini menjadi sebuah perbincangan di tengah masyarakat kita. Kalau menurut teman-temanku sekalian, cuplikan video di awal, apakah teman-temanku sekalian setuju dengan mazhab Bung Karno ini? Bisa ditulis di kolom komentar. Apa itu mazhab? Mazhab itu, teman-temanku sekalian, adalah metodologi dalam memahami hukum-hukum Islam. Dan sebenarnya banyak sekali mazhab-mazhab di dalam dunia Islam. Akan tetapi yang diakui di dalam Islam ada 4 mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Dan itu adalah mazhab yang paling masyhur yang ada di dalam dunia Islam, yang diakui keilmuan mereka. Dan perlu digarisbawahi teman-temanku sekalian, para ulama-ulama kita, khususnya ulama mazhab kita, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, mereka adalah orang-orang cerdas. Mereka hafal Al-Quran, bukan cuma hafal, dan mereka juga paham tentang Al-Quran, paham hadis. Maka dari itu mereka mampu berijtihad. Dari ijtihad mereka inilah lahir yang namanya metodologi dalam memahami hukum-hukum Islam. Dan inilah yang kita sebut dengan mazhab. Dan mazhab ini teman-temanku sekalian sangat penting sekali. Metodologi dalam memahami hukum Islam itu sangat penting. Ya, karena banyak sekali orang-orang di zaman sekarang yang mungkin hafal 1-2 dalil. Itu pun entah faham atau tidak, mudah dalam menyalahkan orang lain. Ini agak sedikit berbahaya teman-temanku sekalian. Jadi mazhab itu tidak sembarangan teman-temanku sekalian. Dan mazhab itu diakui di dalam dunia Islam karena mereka itu memiliki keilmuan-keilmuan yang memang sudah memadai dalam hal tersebut. Dan adapun yang namanya mazhab Soekarno ini teman-temanku sekalian, ini tidak ada di dalam dunia Islam. Jadi teman-temanku sekalian, ya ada baiknya kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh para ulama kita, apa yang diajarkan oleh mereka. Jadi kita berpegang teguh kepada ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang sudah terjamin keilmuannya. Banyak teman-temanku sekalian seperti Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya. Ini adalah ulama-ulama yang sudah jamin keilmuan mereka. Apalagi sekarang ini teman-temanku sekalian, banyak liberal, pemikiran-pemikiran liberal merusak akidah Islam, syariat Islam. Ini menjadi sebuah rancu. Jadi kita betul-betul harus berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh para ulama kita. Terkadang sesuatu yang rancu dari liberal itu terkadang umat Islam dipaksa untuk menerima dan disuruh untuk toleransi. Ya seperti mungkin saja LGBT dilegalkan, diperbolehkan karena ini adalah fitrah manusia. Jilbab tidak wajib. Jadi perkara-perkara hal yang mungkin saja sangat besar ini kita disuruh untuk toleransi. Jadi kita itu disuruh untuk toleransi tentang hal-hal ini. Dan sebaliknya, adapun sesuatu yang mungkin saja khilafiyah terkadang seperti kunut dan yang lain-lain, terkadang yasinan, ini menjadi sebuah perkara besar, terkadang dibesar-besarkan sehingga menjadi sebuah pecah belah dalam umat ini. Jadi terkadang kita itu hal-hal yang mungkin saja perkara-perkara besar seperti yang namanya LGBT ini, ada kemarin, ada baru-baru waktu mungkin tahun-tahun yang lalu ya, tentang LGBT ini
karena LGBT itu adalah fitrah manusia. Itu kemarin diusung atau digembor-gemborkan oleh orang-orang liberal. Jadi kita itu harus menerima mereka karena mereka itu adalah memang diciptakan Tuhan seperti itu ya. Kita harus mengakui bahwasannya mereka sakit mereka itu ya harus kita obati. Bukan berarti kita biarkan perlakuan mereka, kita biarkan kemaksiatan mereka, kemungkaran mereka tanpa kita halangi, ini tidak boleh. Kita biarkan mereka menyukai sesama jenis, ini tidak boleh. Harusnya kita obati dengan cara mungkin saja kita berikan pemahaman, kita ajarkan mereka, ini kita setuju. Tapi kalau disuruh untuk membiarkan mereka, ini hal yang kita tolak. Jadi saya perhatikan umat Islam terkadang seperti itu. Jadi hal-hal yang perkara remeh kita itu terkadang kita besar-besarkan, seperti yasinan, tahlilan. Ini kan khilafiyah para ulama. Jadi kita itu disuruh ibaratnya itu dibesar-besarkan permasalahan seperti ini. Dan sebaliknya, mungkin ada perkara yang besar, mungkin ada orang yang mengaku nabi seperti Ahmadiyah kemarin ya. Ini kita disuruh toleransi. Ini kan perbedaan dalam penafsiran. Wah, ini tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad itu tidak ada. Ini kan agak sedikit berbahaya sekali sekarang teman-temanku sekalian. Makanya di zaman sekarang ini admin berpesan ya ada baiknya berpegang teguhlah dengan para ulama kita. Jaga mereka dengan baik. Banyak sekarang ini alhamdulillah Allah munculkan para ulama, para dai-dai yang keilmuan mereka itu sangat terjamin teman-temanku sekalian. Kita doakan semoga para ulama kita, teman-temanku sekalian, sehat selalu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya dan dikuatkan perjuangan mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu bisa dipahami ya teman-temanku sekalian. Semoga bermanfaat. Mungkin sampai sini saja penjelasan admin di video kali ini. Lebih dan kurang admin mohon maaf. Kepoin terus channel admin karena masih banyak sekali tentang pemikiran Islam, filsafat Islam yang ingin admin bagikan untuk teman-temanku sekalian. Jadi bisa dikepoin channel admin karena di sini admin berfokus membahas tentang pemikiran Islam dan filsafat Islam. Saya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.